Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk bersekutu bersama dan khususnya kita melalui kesempatan ini kita pun juga dapat dengan satu hal di mana kita masih diberikan oleh Tuhan satu kesempatan untuk kita bisa belajar bersama. Sudah minggu lalu kita sudah memulai akan satu pembahasan di mana kita memulai akan surat Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kita sudah membahas dengan panjang lebar untuk bagaimana kita melihat apa yang menjadi keunikan maupun yang menjadi satu kefatalan yang ada pada gereja di Efesus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di dalam pembahasan yang kedua, yaitu kita akan belajar khususnya dari gereja yang ada di Smyrna. Dan saya mengundang saudara sekalian untuk mari kita bersama-sama untuk membuka kitab suci. Kita membuka di dalam Wahyu pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka bersama akan kitab suci, yaitu dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan kiranya Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dengan bijaksana, bagaimana kita dengan penuh hikmat untuk kita menjadi gereja Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, dan kita menjadi orang-orang percaya. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kita. Mari kita membuka Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan saya mengundang saudara sekalian, mari kita membaca bersama-sama dimanapun saudara berada. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama sebelum kita akan masuk dalam pembahasan kita, mari kita turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini, khususnya di dalam tahun yang baru ini. Kami berdoa kiranya setiap pembahasan demi pembahasan mengetuk hati kami, membuat kami merasa gelisah, karena kami tahu kami jauh daripada apa yang benar, kami jauh dari apa yang kudus, kami jauh dari apa yang berkenan di hatimu. Mohon Tuhan pimpin kami. Melalui setiap pemberian firman Tuhan, kami terus dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kami tidak jemu-jemu, dapat melihat bagaimana Tuhan yang peduli dengan kerohanian kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana hidup kami diubahkan di dalam setiap apa yang menjadi hari-hari kami. Mohon Tuhan berbelas kasihan untuk membukakan kepada kami semua bagaimana kami harus hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Pakailah hambamu yang hina ini, dan pakailah setiap kami semua yang berkumpul, khususnya melalui online pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan Tuhan terbukakan bagi kami, sehingga kami tahu bahwa hidup kami bukan hidup yang tidak ada artinya, tapi hidup kami berkaitan dengan kemuliaan Allah yang senantiasa harus terpancar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pembahasan kami dan setiap perenungan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita melihat surat ini dituliskan, khususnya pesan Kristus kepada gereja Tuhan. Kita melihat gereja yang pertama adalah Efesus, di mana gereja Efesus adalah gereja yang sangat-sangat rajin, sangat-sangat tekun, dan sangat-sangat berani. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melihat jeripaya mereka, Tuhan melihat apa yang mereka tekuni, Tuhan juga melihat apa yang mereka kerjakan. Tetapi Tuhan justru juga memberikan akan satu didikan yang begitu keras, yaitu apa?
engkau mungkin melayani Tuhan, engkau mungkin sudah secara kekristenan engkau doing something for the glory of God, tetapi saudara, Tuhan berkata bahwa apa? Aku mencela engkau. Aku mencela engkau karena kasih yang mula-mula telah engkau tinggalkan. Saudara, kasih yang mula-mula telah ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi memiliki akan satu hal, bagaimana Injil adalah untuk unreached people. Tapi mereka hanya peduli kepada orangnya sendiri, mereka hanya peduli kepada orang yang ada pada gereja mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka tidak peduli untuk bagaimana membawa akan setiap kesempatan demi kesempatan, bagaimana mereka dapat melihat bagaimana Injil adalah untuk setiap kalangan. Maka saudara, itulah kenapa minggu lalu kita sudah membahas bagaimana perbedaan, khususnya bagaimana gereja mula-mula, yaitu gereja Efesus, di mana gereja Efesus bertahan 40 tahun, saudara. Dan di dalam 40 tahun kita percaya bahwa generasi yang pertama mereka sangat melayani dengan kasih yang mula-mula. Tetapi akhirnya pada saat kita melihat selama 40 tahun, kita pasti melihat bagaimana generasi yang kedua melanjutkan pelayanan dari generasi yang pertama. Tetapi generasi yang kedua adalah generasi yang mungkin secara tenaga mereka lebih energik, secara pelayanan mereka lebih cepat, secara pelayanan mereka lebih up to date, secara pelayanan mereka mungkin begitu memiliki akan satu high tech yang luar biasa. Tetapi saudara, di dalam generasi yang kedua, mereka sudah tidak memiliki kasih yang mula-mula. Mereka melayani Tuhan, mereka mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan, tapi mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula yang ada pada generasi yang pertama yang kita percaya sudah mati. Maka di dalam 40 tahun, setiap pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, semua eksis. Tetapi justru kasih yang mendasari iman, kasih yang mendasari pengetahuan, dan kasih yang mendasari setiap kasih yang ada pada diri mereka, semua dicatat bahwa yang terbesar adalah kasih. Tapi justru kasihlah yang tidak ada, sehingga akhirnya kita melihat inilah yang menjadi kejatuhan dari Efesus, di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku mencela engkau." Maka disitulah Tuhan berkata, "Bertobatlah engkau, bertobatlah dan lakukan apa yang harus kau lakukan. Do the first work." Yaitu apa? Atas dasar kasih Allah melayani Tuhan. Dan saudara, dan Tuhan memberikan juga satu ancaman, di mana Tuhan berkata, "Bertobatlah. Jika tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian itu. Aku akan mengambil akan kaki Dian itu. Sehingga kaki Dian itu akan bergeser, tidak lagi di Efesus. Tapi Tuhan Allah mengangkat semuanya itu. Dan saudara, dan kita melihat gereja di Efesus hari ini adalah gereja yang juga akhirnya kita melihat kaki Diannya diangkat oleh Tuhan. Sehingga hari ini kita melihat sebuah realisasi bahwa gereja Tuhan, khususnya gereja yang ada di Asia Timur, di situ bukan karena kebobrokan mereka saja, tapi kita melihat Tuhan dengan sengaja mengangkat kaki Dian itu, karena gereja yang ada di Efesus telah melakukan satu hal, yaitu mereka tidak bertobat. Mereka sudah terima peringatan dari Tuhan, mereka sudah dengar firman Tuhan, mereka sudah dengar akan setiap apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka belajar. Tapi mereka tidak mengindahkan semuanya. Maka Tuhan tidak segan-segan mengambil kaki Dian itu. Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana gereja Efesus dihancurkan oleh Tuhan. Maka saudara, hari ini kita melihat kepada gereja yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, yaitu adalah untuk jemaat yang ada di Smyrna, saudara. Saudara, Smyrna ada di mana? Smyrna ada di Izmir. Dan kita melihat Izmir itu adalah kota terbesar, khususnya satu provinsi, saudara, di mana kota Smyrna berada di provinsi Izmir, dan di mana Smyrna di dalam zaman dulu itu merupakan kota terbesar ketiga setelah kita melihat sekarang adalah ibu kota dari Turki adalah Ankara, dan juga kedua kota terbesar yang kedua adalah Istanbul. Dan kita melihat yang ketiga adalah Smyrna. Nah, saudara,
Dan kita melihat kota Smyrna adalah kota yang cukup padat, dan kita melihat bagaimana ini lebih padat daripada Efesus. Nah, kalau sekarang kita lihat data 2014, jumlah penduduk yang ada di kota Smyrna itu kurang lebih 2 juta orang. Berarti cukup padat, saudara. Dan kita melihat kota Smyrna ini adalah kota di Asia Kecil yang terkenal, saudara. Kenapa? Terkenal karena kota ini dibangun atau didirikan oleh seorang pemimpin besar namanya Alexander the Great atau Alexander Agung. 300 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, maka di situ Alexander the Great dia mendirikan akan satu kota yaitu namanya Smyrna. Dan di mana kota ini dibangun dengan satu konsep yaitu apa? Kota ini dapat menjadi satu pusat komersial dan juga menjadi tempat transit khususnya di dalam jalur perdagangan terhadap India dan Persia ya menuju ke Roma. Jadi kita melihat bagaimana ini adalah satu tempat yang sangat strategis secara ekonomi dan kita melihat juga ini adalah satu pusat komersial dan menjadi satu tempat yang sangat-sangat menguntungkan secara ekonomi karena ini menjadi keluar masuknya khususnya jalur perdagangan antara Asia, khususnya India dan juga Persia itu masuk ke dalam Roma. Dan ini adalah satu hal di dalam secara konteks historical atau dalam konteks geografis, kita melihat bagaimana Smyrna adalah kota yang cukup memiliki sebuah kesibukan dan memiliki akan alur khususnya bagaimana mereka memiliki kehidupan bisnis yang cukup mutakhir di zamannya. Nah, saudara, pada saat kita melihat di surat ini, Yohanes mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, dan yang mengatakan ini adalah Kristus. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kita melihat ini adalah satu pesan yang kembali diingatkan bahwa ini adalah pesan personal letter. Ini adalah personal message. Inilah personal sermon yang diberikan oleh Yesus Kristus yang telah mati dan hidup kembali, di mana dia berpesan kepada gereja yang ada di Smyrna. Saudara, di kota Smyrna, di dalam kota Romawi, dengan kota yang penuh dengan pergerakan ekonomi dan jalur perdagangan yang begitu aktifnya, kita melihat bagaimana gereja dirintis di situ. Tentu saja secara mistis kita melihat kota tersebut juga adalah kota yang memiliki kepercayaan kepada dewa. Nah, saudara, di antara kita melihat kota-kota yang ada di Asia Timur, rata-rata mereka menyembah kepada Dewi Artemis. Di mana minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Dewi Artemis adalah dewi yang digambarkan di dalam pahatan patung adalah seorang wanita yang cantik tapi dengan payudara dari atas sampai bawah itu semua adalah payudara. Karena ini menggambarkan bagaimana dia adalah dewi yang mensuplai setiap kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang menyembah dia, orang-orang yang berdoa di atas namanya. Maka di sini Dewi Artemis bukan cuma milik Efesus saja, tapi juga Dewi Artemis adalah juga milik dari Smyrna. Dan kita melihat kota-kota yang lain pun banyak dari mereka menyembah kepada Dewi Artemis. Nah, saudara, maka di dalam kondisi seperti ini, kita melihat gereja dirintis. Di dalam keadaan kota besar ketiga setelah Ankara dan Istanbul di sini, kita melihat bagaimana gereja dirintis di situ. Nah, pada saat kita melihat di sini, mereka adalah anak-anak Tuhan yang berjuang melayani di kota Smyrna. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang beribadah di kota Smyrna. Dan mereka yang mengambil resiko sebagai orang percaya di kota Smyrna. Maka saudara, di kota yang begitu hebat, di dalam perjalanan satu hal di mana ekonomi yang begitu kuat, dan di dalam perdagangan yang begitu aktif, kita melihat gereja dirintis di situ. Seharusnya kalau gereja dirintis di kota besar, maka seharusnya gereja tersebut adalah gereja yang berhasil atau gereja yang bisa mencukupi setiap apa yang mereka butuhkan. Dan gereja yang paling tidak adalah gereja yang masih bisa untuk eksis di dalam setiap kesehariannya. Tetapi justru kita melihat berbeda, saudara.
Di dalam picture kota Smyrna yang secara ekonomi begitu masif, jalur perdagangan yang begitu aktif, dan kita melihat kepercayaan kepada dewa juga begitu mempengaruhi begitu banyak daerah. Dan kita melihat di sini gereja Tuhan dirintis, dan ayat 9 pada saat Yesus mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu." Kata "aku tahu" kemarin saya sudah membahasnya, bahwa di sini menunjukkan betapa Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa disuap dengan pengetahuan yang salah, tidak bisa diberikan berita hoax oleh manusia. Kata "aku tahu" menggambarkan bagaimana Dia sungguh-sungguh adalah yang memiliki kedaulatan di dalam melihat segala sesuatu, dan kata "tahu" di situ menunjukkan Tuhan peduli terhadap hidup kita. Maka pada saat hari ini kita mengalami apa? Pada saat kita sedang merasakan perasaan yang bagaimana, dan waktu kita diperlakukan seperti apa, kita sedih, kita merasa sendiri, atau kita merasa seakan-akan dunia ini tidak adil. Saudara, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan berkata, "Aku tahu." Aku tahu menunjukkan Tuhan peduli dengan setiap apa yang kita hidupi. Tuhan peduli terhadap setiap apa yang kita gumulkan. Tuhan peduli terhadap setiap teriakan hati atau setiap pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di dalam diri kita. Maka saudara, di sini kita melihat "aku tahu" menggambarkan Tuhan memiliki kepedulian kepada kita. Jika Tuhan tahu, maka di situ berarti Tuhan peduli. Maka bukankah kita hari ini hidup di dalam era pandemik seperti ini? Seakan-akan Tuhan, di manakah pertolonganmu? Seakan-akan Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa aku berada di ruangan karantina ini? Kenapa saya nggak bisa keluar berhari-hari, maupun berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan? Kita melihat era pandemik 2020, sekarang masuk 2021, masih belum selesai. Meskipun kita tahu kemarin sudah ada vaksin Sinovac yang sudah mulai untuk diberikan kepada pemerintahan maupun juga kepada provinsi-provinsi. Tetapi kita juga tahu bahwa masih jumlah yang terjangkit COVID-19 masih begitu tinggi. Hari ini kita sudah dengar info, kemarin kita sudah dengar bahwa jumlah yang naik adalah 10.000. Hari ini kita dapat data bahwa hari ini khususnya jam 12 siang tadi, jumlah yang kena di seluruh Indonesia adalah 11.000 lebih. Maka ini menggambarkan bagaimana setiap hari angka yang terjangkit begitu masifnya, sehingga banyak rumah sakit masih tidak bisa menangani dengan baik. Kenapa? Karena terlalu banyaknya pasien-pasien dan kurangnya akan kamar-kamar dan bahkan sumber daya manusia, khususnya di dalam dunia medis, masih sangat-sangat terbatas. Maka surah ini menjadi satu gambaran bagaimana kita melihat keadaan yang seperti ini. Kadang-kadang kita bertanya, "Tuhan, Engkau ada di mana?" Tapi ayat yang kita baca mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu." Nah, saudara, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Smyrna? Apa yang dialami oleh mereka, khususnya di dalam setiap kesusahan dan kemiskinan yang mereka lakukan? Kenapa mereka bisa hidup susah di kota yang begitu besar? Kenapa mereka bisa begitu miskin di kota yang begitu besar? Saudara, pada saat kita melihat mungkin kalau dibandingkan kota yang ada di Smyrna itu, kalau di Indonesia mungkin seperti Bandung. Bandung adalah kota ketiga. Kota pertama Jakarta, kota kedua adalah Surabaya yang terbesar. Nah, sudah kita bayangkan bahwa di Bandung mengalami akan satu hal, kesusahan, dan di Bandung mengalami kemiskinan. Dan waktu melihat bagaimana mungkin kota yang begitu aktif, kota yang begitu masif, tapi kenapa justru bisa terjadi kesusahan dan terjadi kemiskinan, saudara? Maka saudara, kita melihat hal yang pertama, yaitu mereka mengalami kesusahan. Kenapa? Karena orang-orang Romawi melakukan akan penganiayaan secara fisik kepada mereka. Mereka diberikan akan satu hal, satu berita, bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang rendah. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak mau
untuk menyembah kepada dewa. Maka orang-orang yang tidak menyembah dewa, maka mereka adalah orang kafir. Dan karena mereka orang kafir, maka kita harus perlakukan mereka secara berbeda. Maka there is no equal class. Maka tidak ada kelas-kelas yang sama. Itu adalah sebuah hal yang mereka bedakan. Maka orang-orang yang Romawi, orang-orang Yahudi, mereka harus dibedakan. Maka orang Yahudi low class. Kita melihat orang Romawi high class. Dan ini menjadi satu hal kesusahan yang dilakukan karena secara fisik kita melihat bullying terjadi. Kita melihat bagaimana perlakuan yang tidak adil, juga injustice dilakukan. Dan kita melihat bagaimana apa yang terjadi, yaitu orang Kristen didiskreditkan, sehingga mereka tidak punya akan satu hal di dalam kehidupan mereka, mereka memiliki sebuah hal yang baik. Maka saudara, ini yang terjadi. Secara fisik, orang Kristen dianiaya oleh orang-orang Romawi. Dan kita melihat ini yang pertama. Kedua adalah penganiayaan secara ekonomi atau penganiayaan secara akan kehidupan sehari-hari mereka. Kenapa, saudara? Karena orang Kristen mereka diboikot, di mana barang dagangan mereka tidak boleh dibeli sama orang-orang Romawi. Saudara bayangkan, berbisnis tetapi justru orang yang membeli akan barang-barang mereka haruslah adalah orang-orang sendiri. Jadi tidak boleh orang Romawi atau orang-orang Smyrna membeli barang orang Kristen. Maka barang orang Kristen tidak boleh dibeli oleh orang Romawi. Maka disitulah kita melihat orang Kristen hanya berjualan hanya untuk sesamanya orang Kristen sendiri. Dan kita melihat ini yang terjadi, barang dagangannya diboikot sehingga nggak ada yang beli, nggak ada yang mau beli barang-barang tersebut. Maka akhirnya secara materi mereka miskin. Saudara, dan kita melihat kenapa sih mereka harus dianiaya secara fisik? Kenapa sih secara ekonomi pun mereka harus dianiaya? Kadang-kadang kita melihat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak terhormat. Di mana orang sama-sama tinggal di satu kota besar, tetapi mereka teraniaya di dalam, baik secara fisik maupun juga secara ekonomi. Nah, kalau kita kembali melihat kenapa semua itu bisa diperlakukan dengan begitu jahatnya, adalah karena apa? Orang Kristen, mereka tidak menyangkal iman mereka. Karena orang-orang Romawi berusaha untuk membawa mereka untuk apa? Sembala dewa kami. Maka ikutilah cara hidup kami. Jangan engkau menganggap hidupmu suci. Dan ayo bersama-sama dengan kami compromise di dalam culture kami dan lakukan apa yang sama seperti yang kami hidupi. Maka saudara, orang Kristen berkata, no, saya tidak akan menyangkal iman saya kepada Kristus. Saya tidak akan menyangkal iman saya kepada kebenaran firman. Maka meskipun saya harus miskin secara materi, meskipun secara fisik saya teraniaya, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara, mereka akhirnya menjadi orang Kristen yang hidup susah. Dan mereka menjadi orang Kristen yang hidup sangat miskin di kota besar. Saudara, kalau kita bayangkan, di kota besar ada orang-orang miskin. Maka saudara, ini menjadi satu hal bagaimana setiap kita harus melihat bahwa dunia memang tidak adil. Dan seringkali ketidakadilan bukan salah Tuhan. Tapi ketidakadilan adalah manusia sudah tidak punya akan hati nurani yang bersih di dalam melakukan setiap tindakan yang dia harus lakukan sebagai manusia. Maka saudara, maka orang Kristen susah, orang Kristen miskin. Tapi Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Tapi Yesus berkata apa? Namun engkau kaya. Di sini menjerit Tuhan mengatakan bahwa dunia mengatakan kamu miskin, dunia mengatakan kamu adalah orang yang hidup susah. Tetapi di mataku, yaitu di mata Yesus Kristus, engkau adalah orang yang kaya. Kaya secara apa, saudara? Mungkin secara fisik tidak kaya.
tapi secara rohani memiliki kekayaan. Kenapa? Karena dia tahu setelah hidup di dalam dunia ini, aku kemana? Karena orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang berada dalam satu mimpi yang begitu kacau di dalam manipulasinya. Sehingga apa? Mereka tidak peduli. Di dalam kehidupan ini kita bebas berdosa. Karena waktu kita setelah mati di situ. Mungkin kita nggak bisa melakukannya lagi. Tapi ada juga, saudara, orang-orang yang beragama, yang mereka melakukan segala sesuatu, katanya mengikuti kitab suci, mengikuti kata-kata orang-orang rohani, tetapi justru yang mereka lakukan adalah jahat di mata masyarakat. Sehingga akhirnya apa? Mereka mengatakan, saya lebih baik melakukan apa yang jahat di mata manusia. Tapi ini adalah yang benar di mata Tuhan. Maka saya akan menerima pahala. Saya akan terima akan hal yang baik dari Tuhan. Yaitu apa? Saya akan terima, misalnya, kita melihat orang-orang muslim yang sangat-sangat radikal. Mereka mengatakan bahwa kalau saya melakukan jihad, maka saya akan menerima 72 bidadari akan menyambut saya. Sudah pertanyaannya, kalau yang cowok dapat 72 bidadari, apakah yang cewek melakukan jihad, maka dia akan berkata, saya akan juga dapat 72 bidadara? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang menerima 72 bidadari itu hanyalah laki-laki. Sedangkan perempuan akan tetap kalau dia mati, dia melakukan jihad, dia hanya mendapatkan kesetiaan seorang suami saja. Maafkan. Maka saudara, pada saat kita melihat inilah yang menjadi satu hal konsep orang-orang beragama, tapi di dalam manipulasi yang salah. Kenapa saya bisa katakan manipulasi? Karena itu bukan ditulis di kitab suci. Konsep orang-orang jihadis, mereka melakukan akan satu hal di mana mereka mati, melakukan jihad, dan akhirnya bisa mendapatkan 72 bidadari. Itu bukan dari Al-Quran, tapi itu adalah dari tulisan dari orang-orang yang dianggap suci oleh mereka, dan dianggap pemimpin-pemimpin rohani oleh mereka, dan mereka mengambil dari setiap tulisan-tulisan tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal itu bukan dari kitab suci, tapi itulah dari tulisan-tulisan pengikut dari Muhammad. Maka ini menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak bisa dipegang dengan baik. Bahkan tadi pagi saya melihat ada satu hadits yang namanya Zulkarnain mengatakan bahwa apa? Yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan jihad, kita bukan terima akan 72 bidadari. Ada satu namanya Tengku Zulkarnain. Sudah mengatakan bahwa umat Islam, khususnya orang-orang muslim yang radikal di sini, mereka bukan dapat 72 bidadari di akhirat. Tapi Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa kami umat Islam, khususnya yang radikal, mendapatkan 4.900, saudara. Dan itu ada di berita hari ini. Saya sangat kaget luar biasa. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak bisa untuk melakukan sebuah hal menjudge bahwa mereka apakah sudah itu adalah dasar kitab suci atau tidak. Saudara, yang jelas kita melihat kalau dari apa yang 72 bidadari, itu jelas bukan dari Quran. Tapi kita tidak tahu lagi, 4.900 bidadari. Kalau kau mati demi Allah, engkau mati bagi Tuhan, lalu engkau dapat 4.900 bidadari. Saudara, kita bukan orang muslim, maka kita tidak bisa memberikan judge apakah itu adalah ajaran yang benar atau tidak. Tetapi secara akal sehat, kita melihat ini adalah pasti bukanlah yang secara akal sehat adalah sebuah kebenaran. Maka saudara, kalau secara ajaran kita bisa untuk berdebat dan kita bisa untuk melihat apakah itu diajarkan oleh kitab suci atau tidak. Tetapi kalau secara akal sehat saja, itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Kenapa? Kalau Tuhan memberikan bukan 72 bidadari, bahkan 4.900 bidadari, maka berarti apa? Tuhan adalah Tuhan yang memberikan upah, tapi upahnya bukan upah yang mendidik,
dia untuk memuliakan Tuhan, tapi upah yang membawa mereka lebih hanya mempertuhankan atau hanya mengutamakan nafsu seksual mereka. Maka saudara, ini menjadi satu hal. Apakah Tuhan memberikan upah hanya dengan upah seksual? Apakah Tuhan memberikan upah dengan upah supaya semua nafsumu adalah nafsu yang dapat dilampiaskan dan dinikmati? Saudara, saudara, ini adalah satu kerusakan yang luar biasa. Maka saudara, orang-orang Kristen tidak menyangkal iman, berani menyatakan kebenaran, berani berkata bahwa apa yang bukan dari kitab suci itu bukan kebenaran. Maka sudah banyak orang-orang yang seperti ini akhirnya didiskreditkan. Banyak orang yang seperti ini akhirnya dikecilkan. Dan orang-orang yang seperti ini akhirnya diboykot. Dan kita melihat banyak perlakuan-perlakuan yang tidak adil dilakukan. Sehingga kita melihat orang yang benar justru dianggap tidak benar. Orang yang sungguh-sungguh justru akhirnya adalah orang yang ditolak kesungguhannya. Dan orang yang berani justru dianggap sebagai melakukan revolusi, melakukan kejahatan. Saudara, kita seringkali melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar. Perlakuan yang seperti ini adalah perlakuan yang tidak benar. Dunia ini butuh orang benar. Tapi kenapa orang benar justru orang yang didiskreditkan, yang harus dianiaya, dan bahkan diboikot sana sini dan sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Engkau tetap bertahan, tidak menyangkal iman. Meskipun kau dianiaya secara fisik maupun secara ekonomi engkau dianiaya, tapi engkau tidak menyangkal imanmu, engkau miskin rohani. Engkau miskin materi, dan engkau miskin secara fisik. Tetapi aku berkata kepadamu, hei gereja di Smyrna, engkau kaya. Engkau adalah orang yang penuh kelimpahan. Dan kelimpahan sudah kelimpahan secara rohani. Yang mereka tidak punya. Meskipun kelimpahan itu bukan berwujud dengan 7.000, atau 4.000 dari bidadari atau 72 bidadari. Saudara, tetapi pada saat kita melihat justru kekayaan kelimpahan rohani adalah kita diterima oleh Tuhan. Itu penting. Bukan 4.900 bidadari. Bukan 72 bidadari. Tapi kita diterima oleh Tuhan, orang berdosa. Tapi kita diterima oleh Tuhan. Itu cukup bagi kita. Nah saudara, dan waktu kita melihat di sini, ini adalah satu realita yang menunjukkan bahwa apa? Tuhan adalah Allah yang peduli kepada orang yang teraniaya. Karena iman. Teraniaya karena pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, mereka bukan cuma susah dan miskin saja, tapi mereka juga difitnah, saudara. Kita melihat yang ketiga, yaitu mereka difitnah. Dan yang memfitnah siapa? Yang memfitnah adalah yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi saudara, yang memfitnah adalah orang-orang sendiri. Yang memfitnah adalah orang-orang yang sama-sama melayani atau yang sama-sama berada di dalam akan satu konteks di mana apa? Mereka satu rumpun dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang Yahudi di sini. Orang Yahudi di sini bukan beragama Yahudi saja, tapi juga bicara tentang orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Kita melihat bagaimana keberadaan orang-orang percaya pun kita melihat kadang-kadang yang memiskinkan kita dan yang memboikot iman kita bukan cuma orang di luar sana, tapi juga ada pemfitnah-pemfitnah dari dalam sendiri. Pemfitnah-pemfitnah dari inner circle sendiri. Bahkan kita bisa berani katakan bahwa yang memfitnah adalah sama-sama orang Yahudi beragama Yahudi ataupun orang-orang Yahudi beragama Kristen maupun yang orang Yahudi yang beragama lain. Kenapa saya bisa katakan dengan agama lain? Bukankah orang Yahudi pasti adalah orang yang memiliki akan satu kepercayaan kepada perjanjian lama? Ya, tapi kita juga tahu banyak orang Yahudi yang dipengaruhi oleh dewa-dewa Romawi.
Kita melihat ada orang-orang Yahudi yang murtad dari imannya yang mula-mula. Dan imannya yang pada Kristus yang juga sudah dicampuri dengan ajaran-ajaran yang tidak beres. Saudara, maka difitnah oleh orang Yahudi. Difitnah oleh orang sendiri. Maka orang yang memfitnah dikatakan apa, saudara? Dikatakan mereka adalah jemaah iblis. Saudara, bukankah ini terlalu berani? Orang yang memfitnah kita dari sesama kita, sama-sama Kristen, sama-sama orang Yahudi, tapi mereka justru melakukan satu hal, memfitnah kita sendiri. Mungkin kita berkata, kita jangan asal ngomong loh. Kita jangan asal bicara kalau mereka memfitnah kita, mereka pasti jemaah iblis. Mereka adalah saudara kita sendiri. Sama-sama orang Yahudi. Mengapa kita harus mengatakan mereka adalah jemaah iblis? Saudara, yang mengatakan mereka adalah jemaah iblis bukan kita. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang memfitnah akan mereka itu adalah jemaah iblis. Berarti di sini kita melihat Yesus Kristus menunjukkan bahwa iblis bukan cuma ada di luar, tapi iblis juga bekerja di dalam. Berarti di dalam rumah Tuhan, iblis bekerja melalui jemaah iblis. Melalui orang Kristen sendiri, Tuhan juga melihat dan mengatakan bahwa iblis bekerja di dalam kekristenan. Dan saudara, kita melihat jemaah iblis, mereka adalah orang-orang bagaimana? Jemaah iblis adalah yang memfitnah orang Kristen, yang menunjukkan orang Kristen itu adalah orang yang tidak melakukan apa yang benar, sehingga jemaah iblis di sini adalah jemaah yang kelihatannya Yahudi, yang kelihatannya Kristen, yang kelihatannya beragama, tapi justru mereka adalah penjahat rohani. Saudara, kalau kita melihat ini sudah banyak sekali ajaran-ajaran bidat yang menamakan kita Kristen. Sama-sama Kristen kok kita ini, tapi justru mereka punya doktrin sangat-sangat fatal. Saudara, di China ada satu ajaran bidat yang sudah masuk ke Indonesia juga. Yang sudah banyak sekali masuk ke Singapura dan masuk ke Amerika, masuk ke Eropa, khususnya orang-orang Chinese. Dan kita melihat di Amerika adalah pusat dari satu gerakan bidat yang namanya Eastern Lighting. Yang namanya adalah Tongfang Shantian. Dan Tongfang Shantian ini adalah satu ajaran bidat, ajaran sesat yang adalah okultisme. Di mana ini adalah satu hal ajaran yang berlatar belakang kekristenan, tetapi justru ajarannya sangat-sangat berbeda dengan ajaran kitab suci. Kenapa, saudara? Karena mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus sekarang ada di sini. Yesus Kristus sekarang ada di dunia ini. Mereka percaya Yesus Kristus bukan di surga atau bukan berada di tahtanya, tapi Yesus Kristus ada di Amerika. Mereka mengatakan Yesus Kristus sekarang ada di Amerika. Mereka mengatakan Yesus Kristus sekarang ada di New York City. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia di zaman sekarang dengan wujud Chinese woman, dengan wujud sebagai seorang wanita Chinese di New York City. Saudara bisa cari akan Google, saudara bisa cari di YouTube, saudara akan melihat mereka memuji Tuhan, kelihatannya very Christian. Mereka waktu berdoa very Christian, waktu dengar khotbah very Christian. Tapi saudara lihat, meskipun khotbahnya sangat Kristen, meskipun pujiannya sangat Kristen, meskipun setiap apa yang mereka lakukan semuanya sangat Kristen, tapi konten yang ada dalam khotbah yang disampaikan, konten dari lagu yang disampaikan, dan juga konten dari pelayanan yang mereka kerjakan, konten penginjilan yang mereka lakukan, semua adalah ajaran sesat. Kenapa, saudara? Karena mereka mengatakan Tuhan itu adalah wanita. Lalu kedua dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Dan Tuhan tidak ada yang namanya Allah Tritunggal. Saudara, maka ini menjadi satu hal yang bagi orang-orang Eastern Lighting. Mereka percaya bahwa Tuhan itu Esa, maka Yesus itu siapa?
Dia percaya Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah orang suci. Maka mereka tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Maka mereka menolak Allah Tritunggal. Dan mereka mengatakan Yesus Kristus kedua adalah dia berwujud sebagai wanita. Female Christ. Saudara. Dan ketiga, mereka percaya sekarang Yesus ada di sini adalah reinkarnasi. Jadi, the female Christ yang ada di zaman sekarang, yang ada di New York, yang ada di US hari ini, dia adalah Yesus Kristus yang ada the female Christ yang adalah reinkarnasi dari Kristus. Saudara, kita melihat ini ajaran sudah campur aduk. Campur dengan ajaran Buddhism, campur dengan ajaran Hinduism, dan juga campur dengan ajaran Timur. Dan akhirnya kita melihat ini adalah satu ajaran yang di-ban di China tahun 95. Saudara. Dan banyak sekali akan orang-orang yang menjadi pendukung dari Eastern Lighting, mereka menjadi akan satu kelompok gereja yang mengambil format mereka adalah underground church. Sudah hari ini sama-sama underground church, tapi yang satu adalah yang berajaran salah. Maka juga ada underground church yang berajaran benar. Dan waktu kita melihat mereka adalah bidat, mereka adalah ajaran sesat, tapi mereka juga dikejar-kejar pemerintah. Bahkan pemerintah mengatakan ini adalah sekte yang berbahaya. Kenapa? Karena di saat mereka melihat bagaimana ada orang yang tidak setuju dengan firman Tuhan, mereka tidak segan-segan untuk membunuh dia. Maka ini adalah satu ajaran yang sangat-sangat kacau luar biasa. Dan herannya adalah apa? Justru ajaran ini berkembang. Saya punya kesempatan, waktu saya di Shanghai, saya sangat ingat di MRT, saya waktu membuka payung. Lalu waktu saya membuka payung dan saya mau masuk ke MRT, lalu ada satu pasang laki dan perempuan memanggil saya dan mengatakan, boleh nggak saya minta waktu kamu sebentar? Lalu akhirnya saya mengatakan, oh ada apa? Silakan. Lalu dia mengatakan, kamu percaya Tuhan tidak? Saya waktu dengar itu saya kaget. Kenapa? Wah, ini adalah first time saya melihat orang memberitakan Injil. Dan saya sangat senang waktu dengar, do you believe in God? Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Maka saya bilang, saya percaya kepada Tuhan. Tapi dia mengatakan, Tuhan yang mana yang kamu percaya? Maka saya percaya bahwa Tuhan Allah yang mencipta dunia ini, saya percaya Yesus Kristus, anak Allah, yang datang dan manusia menjadi juru selamat dan Tuhan bagi orang berdosa. Yang membawa pertobatan, membawa keselamatan bagi orang berdosa. Dan satu-satunya jalan untuk dapat kembali kepada Allah, yaitu hanya melalui Kristus Yesus. Di luar Kristus tidak ada jalan keselamatan. Dan Roh Kudus adalah yang Tuhan berikan untuk menunjukkan kepada kita wahyu kebenarannya melalui kitab suci dan melalui akan firman yang menjadi daging di dalam penyertaan Roh Kudus di dalam kepercayaan kepada Kristus. Saya sangat senang memberikan jawaban itu. Tapi saya sangat kaget pada saat dia mengatakan bahwa apa? Tuhan yang kamu percaya adalah Tuhan yang salah, dia mengatakan. Dan saya sangat kaget, saudara. How come? Saya adalah seorang hamba Tuhan. Walaupun saya tidak kasih tahu kepada dia, saya baca kitab suci, saya belajar teologi, dan saya tahu jelas itu adalah the basic of the Christian doctrine. Tetapi akhirnya dia mengatakan bahwa tidak, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, yang rela menumpahkan darahnya bagi kita. Dan penumpahan darah di situ bukan bersifat violence. Tapi penumpahan darah yang dimaksud adalah kasih sayang seorang ibu melahirkan seorang anak. Dan darah yang bersama-sama dengan kelahiran itulah yang dimaksud. Jadi Allah bukan laki-laki, Allah adalah wanita. We must call she, bukan he. Saudara, saya tambah kaget, saya tambah bingung. Waduh, ini ajaran apa lagi, doktrin apa lagi? Dan saya mengatakan tidak. Saya mengatakan kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa Allah mencipta, Allah menebus, dan Allah menyertai kita di dalam karya Allah Tritunggal. Tidak ada konsep
laki-laki maupun perempuan. Karena Allah adalah roh, maka dia tidak mungkin adalah laki-laki maupun perempuan. Maka saudara, dia adalah roh adanya. Tapi dia mengatakan, yes, memang itu ditulis adalah God, spirit. Tapi spirit di situ adalah secara feminim. Maka di situ dikatakan, dia adalah the feminine God. Saudara, saya mengatakan bahwa engkau mengatakan seperti ini, maka bagaimana engkau bisa menjelaskan akan konsep Allah yang diajarkan oleh kitab suci? Saya tanya, do you believe in Trinity? Apakah engkau percaya tentang Allah Tritunggal? Dia mengatakan tidak percaya. Maka saya katakan, kalau memang demikian, bagaimana engkau menjelaskan dalam kitab Kejadian pasal 1, di mana dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukankah kata kita di situ menekankan bahwa Tuhan yang Esa, tapi dia adalah di dalam 3 oknum yang menyatakan, atau di dalam jamak oknumnya menyatakan akan karyanya. Maka saudara, di saat saya mengatakan itu, dia mulai kagok. Dan saya mulai, kalau engkau mengatakan tidak ada Allah Tritunggal, maka kata kita harus dihapus. Maka saya mengatakan kalau memang demikian, maka kitab suci harus diedit. Pertanyaannya, kamu berani mengedit Alkitab suci? Kalau kitab suci sudah terpaparkan baiklah kita, maka pertanyaannya, siapa yang salah tulis kata kita itu? Apakah manusia yang tulis? Mungkin manusia salah tulis. Tapi sudah di dalam setiap terjemahan-terjemahan Alkitab, semuanya mengatakan kata kita. Maka kata kita menunjukkan the Trinity itu adalah fakta iman. Maka Allah Tritunggal itu adalah doktrin iman. Maka di situ tidak boleh tidak ada. Karena dari penciptaan sampai kepada setiap apa yang menjadi konsep keselamatan. Dan di dalam konsep pemeliharaan Tuhan Allah. Allah Tritunggal bekerja dalam hidup kita. Sudah dia semakin tidak puas, semakin gelisah. Dan waktu saya mengatakan semuanya ini, dia semakin mengajak saya untuk apa? Untuk membaca setiap buku-buku yang dia tulis. Saya bilang, maafkan saya tidak punya banyak waktu. Tapi saya harus berkata, kalau Allahmu adalah Allah perempuan, maka kalau Allahmu adalah Allah perempuan dan Yesus Kristus dilahirkan menjadi manusia, maka dia adalah laki-laki. Dia tidak pakai wujud perempuan. Maka bagaimana mungkin engkau berkata bahwa Kristus ada di sini hari ini dan dia reinkarnasi dengan penampilan the female Christ dan dia adalah Chinese woman yang ada di Amerika. Bisakah kau menjelaskan dari Alkitab apa yang menjadi dasar dari iman kepercayaanmu ini? Saudara, akhirnya dia sangat kagok karena saya pakai bahasa Inggris waktu ngomong dan dia tidak bisa menjelaskan dengan very detail. Tapi saya mengatakan, please listen to me. Learn your Bible uprightly. Bacalah kitab sucimu dengan benar. Pertama. Kedua, bacalah buku rohani yang baik. Jangan asal-asal baca buku yang lain. Maka saya bilang bahwa ada buku yang ditulis oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Tang Chongrong Musi. Saya mengatakan, please read that books. Bacalah buku-buku yang ditulis oleh dia. Dan coba untuk engkau buka mata dan lihat kekristenan tidak sekacau apa yang kau lakukan, yang kau pikirkan, dan yang kau injili kepada orang lain. Maka pada saat itu akhirnya saya harus meninggalkan karena saya ada janjian dengan orang, maka saya cepat-cepat untuk masuk ke MRT. Dan saudara, pada saat saya masuk di MRT, akhirnya saya melihat bagaimana apa. Ini adalah satu kemurtatan yang luar biasa. Kenapa? Mereka pakai mulutnya percaya Yesus. Mereka pakai mulutnya memberitakan Injil. Mereka pakai mulutnya untuk melakukan apa yang namanya kehidupan, kepercayaan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tapi kekristenannya berada dalam ajaran yang kacau. Ajaran yang tidak benar. Ajaran yang sesuai dengan apa yang ada di kitab suci. Mereka mengedit macam-macam dengan apa yang menjadi konsep yang ada di dalam. Saudara, ini adalah satu fakta. Bahwa apa? Inilah jemaah iblis. Inilah jemaah iblis yang mengacaukan, yang memberikan akan satu hal fitnah. Bahwa orang Kristen adalah ajarannya salah. Orang Kristen ajarannya nggak setia kepada Tuhan. Dan
orang Kristen tapi ajaran tidak setia kepada kitab suci. Maka saudara, siapakah jemaah iblis? Adalah jemaah yang mengajarkan Kristus bukan Tuhan. Yang mengajarkan Kristus bukanlah akan anak Allah. Dan dia bukanlah akan satu-satunya jalan keselamatan. Dan dia bukanlah Allah, bagian dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah. Dan dia adalah Allah Tritunggal. Tetapi kita melihat ajaran ini sudah dikacau balaukan. Maka yang berani memfitnah orang Kristen, yang percaya kepada doktrin, tapi justru dikatakan engkau adalah berajaran salah, maka mereka adalah jemaah iblis. Dan Yesus Kristus yang mengkonfirmasi, merekalah yang adalah jemaah iblis. Saudara, di sejarah Tiongkok, ada satu revolusi yang namanya Taiping Revolution. Di mana di dalam Taiping Revolution, ada satu orang anak muda namanya Hong Xiuqian, di mana Hong Xiuqian dia adalah seorang anak muda di mana dia yang berusaha untuk ujian menjadi seorang scholar. Dia berusaha ujian negara dan bisa menjadi seorang mahasiswa. Tapi saudara, dia setiap kali ujian pertama tidak diterima. Ujian kedua tidak diterima. Ujian ketiga tidak diterima. Dan akhirnya dia hampir gila. Secara mental dia problem. Dan saudara, dan pada saat dia secara mental problem, akhirnya dia waktu itu dapat satu traktat dari seorang Kristen yang namanya Liang Fa, di mana Liang Fa membagikan akan traktat di Guangdong. Dan waktu itu dia terima, lalu akhirnya dia baca, akhirnya dia percaya kepada Yesus. Puji Tuhan ya, seorang baca traktat, lalu akhirnya dia percaya kepada Yesus. Tapi waktu dia akhirnya percaya pada Yesus, akhirnya dia baca kitab suci, dan singkat ceritanya adalah dia percaya kepada Yesus, tetapi dia menafsirkan ulang apa yang ada di dalam kitab suci. Waktu dikatakan bahwa engkau adalah brother in Christ, you are the sister in Christ, engkau adalah saudara-saudaraku, engkau adalah my brother in God, my brother in Christ. Maka waktu dia baca itu, akhirnya dia mengatakan, aku adalah adiknya Yesus Kristus. Maka dia mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya. Tapi dia juga berkata, aku adalah adiknya. Dan aku menerima visi dari dia. Dan kita akan melawan dinasti Jin dengan apa yang namanya visi yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi dia orang Kristen, tapi orang Kristen yang ajarannya sudah dikacaukan dengan penafsiran-penafsirannya sendiri. Namanya Hong Xiuqian. Sudah bisa cari di YouTube, sudah bisa cari di Google untuk cari tahu siapa dia. Dialah yang mencetuskan Taiping Revolution. Dan saudara, ini orang secara pendidikan tidak tinggi. Dia ditolak 3 kali menjadi mahasiswa, menjadi scholar. Saudara, di dalam tradisi Tiongkok, menjadi scholar itu adalah posisi yang paling tinggi. Menjadi seorang scholar, menjadi seorang mahasiswa, itu adalah satu profesi yang sangat terhormat. Kenapa? Karena negara baru bisa menjadi negara yang maju di saat orang-orang, khususnya orang-orang pinter, orang-orang berpendidikan ada di situ. Maka saudara, itulah kenapa menjadi scholar itu adalah satu mimpi dari semua orang-orang yang ada di seluruh Tiongkok. Ini adalah ajaran dari siapa yang namanya Konghucu. Konghucu mengatakan bahwa apa? Pendidikan itu bukan cuma untuk orang kaya, tapi orang segala kelas, orang paling miskin sekalipun, orang paling bodoh sekalipun, orang paling pintar sekalipun, mereka semua butuh pendidikan. Maka to be a scholar itu adalah panggilan kepada semua kelas. Maka itulah kenapa di Tiongkok menjadi scholar itu adalah satu posisi yang sangat dihormati. Maka kalau saudara sekarang kalau di Tiongkok menjadi guru, menjadi dosen, saudara dibayar dengan gaji yang cukup tinggi. Kenapa? Karena bagi orang-orang Tiongkok, to be scholar, to be educator,
itu adalah satu perjuangan. Dan itulah yang menjadi kunci negara maju atau tidak. Maka harus hormat sama orang-orang yang scholar. Harus hormat sama orang yang punya pendidikan. Harus hormat sama orang yang sudah berjuang untuk membangun bangsa. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat orang-orang yang dibutuhkan bukanlah tentara saja, tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang cendekiawan. Maka saudara coba lihat di dalam sejarah Samkok, ada Zhuge Liang yang juga adalah orang yang melihat alam, lalu bagaimana dia menjadi strategi perang, dan dia memahami setiap segala apa yang ada di dalam alam, dan bagaimana dia membaca hikmat-hikmat di baliknya. Saudara, kalau kita mau panjang lebar bicara tentang apa yang ada pada sejarah Cungko, kita akan menemukan banyak hikmat bijaksana yang kita bisa belajar bahwa apa? Manusia kalau tidak setia kepada kebenaran, maka mereka akan menjadi perusak-perusak. Nah, saudara, kita kembali, saudara. Di dalam Taiping Revolution, kita melihat Hong Xiuqian. Dia mengatakan, aku adalah adiknya Kristus. Maka dia akhirnya memberitakan Injil versinya dia kepada orang-orang di kampungnya. Dan singkat cerita, saudara, di dalam 5 bulan atau di dalam 4 bulan saja, dia bisa memberitakan kepada 20.000 orang. Dan dia akhirnya menjadikan 20.000 orang itu bukan sekedar menjadi jemaat, tapi menjadikan 20.000 orang itu menjadi tentara Kristus. Maka mereka dengan pakaian tentara dan mereka melawan dinasti Qing. Sudah coba lihat. Anak muda yang secara great dia tidak dianggap, tapi dia punya kepiawaian di dalam memberitakan akan apa yang dia imani. Sehingga akhirnya 20.000 orang bisa mendukung dia menjadi tentara. Dan akhirnya semakin banyak, akhirnya puluhan ribu orang. Khususnya di Provinsi Guangzhou dan juga di Provinsi Guangxi, kita melihat Guangdong, di situ orang-orang yang dikumpulkan dari berbagai macam daerah. Dan akhirnya berperang melawan dinasti Qing. Dan waktu dinasti Qing melihat bahwa ini adalah ajaran yang tidak benar. Ini adalah ajaran dari imperialisme barat. Maka akhirnya apa? Dinasti Qing akhirnya menghancurkan Hong Xiuqian punya tentara. Dan akhirnya Hong Xiuqian dipermalukan. Dan sejak itu, iman kekristenan menjadi satu momok. Bagaimana apa? Bagaimana mau jadi orang Kristen? Coba lihat apa yang terjadi pada Taiping Revolution. Orang Kristen hancur. Maka orang Kristen tidak mungkin dapat menjadi satu falsafah yang akan mempengaruhi Cungko. Saudara, padahal kekristenan yang diberitakan oleh Hong Xiuqian itu palsu. Tapi image kekristenan hari ini sudah rusak di Cungko. Itulah kenapa banyak orang Cungko susah bertobat jadi Kristen. Adalah karena mereka sudah tahu di dalam sejarah pernah ada yang namanya Hong Xiuqian orang Kristen. Tapi akhirnya merusak sejarah. Dan akhirnya itulah yang diingat. Bahwa kekristenan itu imperialisme punya ajaran. Agama, kepercayaan. Yang bukan dari Chinese. Maka apa? Pasti merusak. Dan itulah kenapa banyak orang Kristen hari ini di Cungko sendiri pun kita melihat tidak bisa bebas beragama, tidak bisa bebas beribadah, tidak bisa bebas untuk mengajarkan iman yang benar. Nah, saudara, akhirnya setelah Hong Xiuqian dimatikan oleh dinasti Qing, berapa yang mati, saudara? Saya kaget luar biasa. Kenapa? Karena melalui Taiping Revolution, yang mati adalah 20 juta orang. Saudara pikirkan, hanya karena satu anak yang punya akan doktrin yang salah di dalam iman kekristenan, akhirnya dia melakukan revolusi dan setelah dia dikalahkan, yang mati 20 juta orang. Saudara, bukankah ini adalah angka yang begitu tinggi? Hari ini COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sudah berapa orang yang mati? Bahkan angka ini jauh masih lebih tinggi daripada orang-orang yang COVID-19. Saudara, ini sesuatu yang kita harus gemetar. Kenapa? Karena kalau kita adalah jemaah iblis, kita pakai nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, kamu bukan jemaatku, tapi kamu adalah jemaat iblis, maka engkau tidak mungkin jadi berkat.
Kita tidak mungkin memuliakan Tuhan. Tuhan tidak mungkin suka dengan setiap apa yang kita kerjakan. Saudara, maka inilah yang terjadi. Di dalam zaman sekarang, Tongfang Santien adalah satu ajaran yang melanda seluruh dunia dengan merusak image kekristenan. Di dalam sejarah kita melihat Taiping Revolution, Hong Xiuquan yang akhirnya juga merusak image kekristenan. Dan kita melihat di Cungkuo punya histori. Kita melihat bagaimana orang-orang Kristen teraniaya. Juga bukan karena mereka saja, tapi karena image kekristenan yang sudah dirusak oleh sama-sama katanya Kristen. Tapi justru mereka ada Kristen yang murtad, yang adalah jemaah iblis dengan topeng kekristenan. Saudara, mereka punya iman, mereka punya jemaat, tapi mereka mengkhotbahkan Injil yang lain. Saudara, ini baru satu ajaran, Eastern Lighting. Tapi kita melihat ada saksi Yehova, kita melihat ada Mormon, kita melihat ada Christian Science, kita melihat bagaimana itu adalah realita yang dihadapi. Dan orang Kristen harus teraniaya secara fisik karena mereka. Orang Kristen harus teraniaya secara ekonomi karena mereka. Bukankah ini sesuatu yang tidak adil? Belum lagi, saudara. Kita melihat bagaimana pembantaian demi pembantaian terhadap orang Kristen terjadi. Pada saat sudah baca di dalam satu ayat, yaitu apa? Di ayat 10. Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sudah, kata 10 hari, saya sangat kurius. Saya sangat tertarik untuk mencari apa arti 10 hari di sini. 10 hari ini harinya siapa? Harinya Tuhan atau harinya kita? Bukankah harinya Tuhan itu seperti 1000 tahun atau seperti 1000 hari? Ya, bukankah waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita? Dan waktu bicara tentang 10 hari di sini. Bagaimana kita memahami kata 10 hari di sini? Saudara, seorang komentator mengatakan bahwa apa? 10 hari ini adalah waktunya Tuhan. Dan 10 hari waktunya Tuhan ini adalah yang terjadi di dalam sejarah Kekristenan dibantai. Melalui apa? Melalui Kaisar Romawi. Di mana ada Kaisar Romawi di dalam 10 pemerintahan. Di mana 10 pemerintahan itu ada 10 kaisar. Dan dalam 10 kaisar itu mereka membasmi, mereka menghancurkan orang Kristen, dan mereka mempermalukan orang Kristen. Dimulai dari Nero, lalu dilanjutkan oleh Domitian, lalu dilanjutkan oleh Trajan, lalu dilanjutkan oleh Marcus Aurelius, lalu dilanjutkan oleh Severius, lalu dilanjutkan dengan Maximinus, lalu dilanjutkan dengan Decius, lalu dilanjutkan dengan Valesianus, lalu juga dilanjutkan oleh Aurelian, dan terakhir dilanjutkan oleh Diocletian. Dan melalui Nero sampai Diocletian, di situ ada 10 kaisar Roma yang secara gila-gilaan menghancurkan image kekristenan, menghancurkan orang Kristen sampai begitu punah. Tetapi saudara, meskipun usaha 10 kaisar ini menghancurkan iman kekristenan, image orang Kristen, gereja Tuhan, dan setiap kehidupan jemaat yang benar, saudara, tetapi Tuhan tidak mengizinkan orang Kristen punah. Hari ini kita melihat banyak agama punah. Kenapa? Karena yang lebih kuat menghancurkan yang lemah. Kita melihat banyak aliran-aliran kepercayaan punah. Kenapa? Karena banyak dari mereka sudah tidak bisa lagi melanjutkan setiap ajaran yang diajarkan dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena mereka sudah musnah. Tetapi saudara, kenapa iman kekristenan justru sudah diperlakukan dengan begitu rusaknya, diperlakukan dengan sangat tidak adil bagi mereka. Mereka yang justru dikatakan sebagai yang melakukan kejahatan. Dan mereka diperlakukan dengan sangat tidak adil dari Kaisar Roma satu demi satu sampai kepada 10 kaisar melakukan akan penganiayaan kepada orang Kristen. Tapi sudah lihat, justru semakin dihambat, orang Kristen bukan punah,
Tapi semakin dihambat, orang Kristen semakin merambat. Maka disinilah Smyrna, salah satu gereja Tuhan, yang meskipun dianiaya fisik, dianiaya ekonomi, maupun mereka mengalami akan satu hal dikhianati oleh sesama mereka sendiri. Apakah mereka adalah orang-orang yang kecil hati, lemah iman, dan meninggalkan Tuhan? Tidak. Justru ini menjadi satu hal. Tuhan tidak menegur Smyrna. Surat yang ditulis oleh Yohanes ini, justru pesan Kristus mengatakan, aku tahu setiap kesusahanmu. Aku tahu setiap kemiskinanmu. Aku tahu engkau difitnah sana sini. Tetapi jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara, nasihat ini indah luar biasa. Yesus mengatakan, kau memang harus mengalami penganiayaan. Kamu harus dimiskinkan. Kamu harus difitnah sana sini. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut terhadap apa. Coba perhatikan kalimatnya, saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kata harus berarti menunjukkan apa? Bahwa penderitaan ini harus ada. Penderitaan ini tidak boleh dibuang. Penderitaan ini adalah fakta sejarah. Maka itulah kenapa kita dari orang percaya, kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil. Itu adalah sebuah keharusan. Maka menderita bagi Tuhan itu sebuah keharusan. Menderita bagi Kristus itu adalah sebuah keharusan. Maka dikatakan, jangan engkau takut terhadap apa yang harus engkau derita. Berarti Tuhan tidak membuang derita itu. Tuhan mengizinkan derita itu tetap ada. Tuhan tidak angkat penderitaan itu. Tuhan tetapkan bahwa penderitaan itu harus ada di situ. Jadi saudara jangan kaget kalau sampai pada hari ini kekristenan selalu mengalami penganiayaan. Tidak peduli saudara di Indonesia atau saudara ada di China atau saudara ada di Hong Kong, saudara ada di manapun. Kita melihat satu realita bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen sampai pada hari ini masih relevan. Maka saudara, dan waktu kita melihat hal seperti ini, Tuhan berkata jangan takut. Yesus berkata jangan takut. Masuk penjara, yes itu adalah satu fakta. Mengalami kesusahan selama 10 hari yang dalam waktu Tuhan, yaitu dari Kaisar Nero sampai Kaisar Diocletian. Maka saudara, kesusahan itu akhirnya 5 juta orang harus mati. Di dalam 10 kaisar ini, pemerintahan 10 kaisar ini, kita melihat yang mati orang Kristen ada 5 juta orang. Saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, melalui 10 kaisar ini kita melihat Paulus dipenggal kepala, Petrus disalibkan terbalik, Yohanes dibuang ke Patmos, Ignatius dibakar hidup-hidup, bahkan Polikarpus direbus di satu kuali, dan di mana waktu dia direbus, semua orang menonton dia menjadi akan manusia rebus. Dan saudara, ini menjadi satu hal fakta yang terjadi. Orang Kristen tetap akan menderita. Ini ajaran kitab suci. Kitab suci bukan ajaran yang berkata ikut Tuhan pasti lancar. Ikut Tuhan pasti tidak punya masalah. Ikut Tuhan pasti hidup di dalam kesenangan. Saudara, adalah satu kesenangan yang rohani. Itulah kesenangan yang sejati. Yaitu engkau kembali kepada Tuhan. Meskipun dunia ini memberikan kesedihan, memberikan akan satu hidup yang tidak nyaman. Tapi di seberang sana, yaitu di dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya dapat melihat, itulah sukacita yang sejati. Maka jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Maka ini adalah nasihat yang pertama yang Tuhan katakan. Nasihat yang kedua yang Tuhan katakan yaitu apa? Kedua kalimat, hendaklah engkau setia sampai mati. Saya sangat gemetar ayat ini, saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati. Berarti seakan-akan Tuhan tidak tolong waktu kamu mengalami kesusahan.
Seringkali kita percaya bahwa kalau saya di dalam Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, mintalah maka semua akan diberikan padamu. Maka waktu saya minta Tuhan, saya mau sembuh, Tuhan saya mau hidup, Tuhan saya tidak mau menderita. Seringkali kita berharap saya sebagai orang percaya, doa saya adalah Tuhan tolong saya. Tapi kalimat ini mengatakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa apa? Jangan kau kira bahwa engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memakai pertolongannya untuk menyatakan rencananya. Tuhan juga memakai penderitaan untuk menyatakan rencananya. Jadi kita harus belajar setting di dalam kehidupan kita, ditolong atau tidak ditolong, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi yang harus kita pelajari adalah apakah saya setia sampai mati atau tidak. Itulah porsi saudara dan saya. Saudara, Tuhan izinkan kita ditolong oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, apakah engkau akan berkata, aku tidak mau lagi setia pada Tuhan? Saudara Sadrak, Mesak, Abednego, waktu dia dibakar di dapur api, dia mengatakan, kalau Tuhan tolong kami akan berdoa kepada Tuhan. Kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Tapi kalaupun kami tidak ditolong sama Tuhan, kami pun tidak akan mengingkari iman kami. Saudara, itu adalah ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Itulah ajaran kitab suci. Tidak peduli engkau difitnah, tidak peduli engkau diboikot dan jadi miskin, dan tidak peduli engkau hidup sulit dan dipersusah. Tapi waktu engkau setia kepada Tuhan sampai mati, itulah yang Tuhan ajarkan. Maka setting dunia ini bisa seakan-akan adil dan tidak adil. Tapi dalam adilan ketidakadilan dunia ini, bagaimana saudara tak berkata, Tuhan, seperti engkau berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku mau belajar setia. Dan ketiga, nasihat yang ketiga, dia mengatakan bahwa apa? Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Dia mengatakan bahwa aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Maksudnya apa? Dia mengaruniakan bahwa kehidupan yang sejati bukan di sini. Tapi hidup yang sejati ada di sana. Dan dalam hidup yang ada di sana, engkau menerima mahkota. Berarti apa? Engkau sudah menjalankan rencana Tuhan. Dan yang sudah menjalankan rencana Tuhan, engkau menerima reward dari Tuhan Allah sendiri. Reward Tuhan bukan 72 bidadari, bukan 4.900 bidadari, tetapi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu adalah kelayakan engkau diterima di sisi Tuhan. Maka saudara, ini adalah satu hal yang seharusnya kita perlu belajar. Yaitu apa? Menjadi orang Kristen kita bukan diberikan akan satu culture untuk cengeng terhadap setiap penderitaan. Justru kitab suci memberikan konfirmasi. Waktu engkau menderita sekalipun, engkau adalah anak Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Kepeduliannya tetap hadir bagimu. Dan dia mengajarkan kepada kita, terus setia. Terus untuk mempercayai dia sampai akhir. Maka Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan, yaitu the greater reward yang akan memberikan engkau satu fakta, yaitu apa? Hidup dalam dunia ini nothing, tapi hidup di sana adalah God is everything. Karena apa? Karena dialah yang menguasai semua. Maka saudara, lalu akhirnya kita melihat di dalam ayat ini, siapa bertelinga, hendaklah ia dengar yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Menunjukkan bahwa apa? Siapa bertelinga? Siapa yang punya telinga? Apakah yang punya telinga cuma orang Smyrna? Tidak. Yang punya telinga juga adalah jemaat-jemaat yang ada di kota-kota yang lain. Termasuk kita, saudara. Kita juga adalah jemaat. Maka siapa bertelinga, dengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita sama-sama hari ini memakai waktu ini untuk kita dengar baik-baik.
yang diajarkan oleh Tuhan, ini seakan-akan mungkin melawan kenyamanan kita. Tapi inilah yang Tuhan perdengarkan bagi kita. Dan inilah adalah kebenaran yang benar adanya. Maka jangan kita main edit sana, main edit sini. Kita jangan main untuk photoshopping terhadap apa yang menjadi doktrin kekristenan. Tapi mari yang punya telinga, dengar baik-baik apa yang dikatakan. Dengar baik-baik apa yang diajarkan. Dengar baik-baik apa yang diberikan oleh Tuhan. Maka dia katakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sudah mungkin kita lihat apa artinya kematian yang kedua. Sudah kematian pertama, yaitu adalah waktu saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, itulah kematian pertama. Kematian kedua adalah di saat engkau sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Dan engkau tidak percaya kepada Tuhan, tidak bertobat kepada Tuhan, tidak mengikuti Tuhan. Maka kematian kedua adalah neraka. Kematian kedua adalah going to Hades, adalah pintu jahanam itu. Maka saudara tidak memperoleh jaminan keselamatan, saudara tidak memperoleh akan satu sukacita yang kudus, tapi engkau kehilangan semuanya itu. Maka saudara jemaat Smyrna, Tuhan tidak kritik. Jemaat Smyrna, Tuhan tidak hancurkan untuk apa? Untuk mereka melakukan apa yang menjadi satu hal yang mereka bisa kerjakan. Mereka dipunahkan bukan oleh diri mereka sendiri. Mereka dipunahkan bukan karena Tuhan yang menghukum mereka, tapi mereka dipunahkan oleh siapa? Mereka dipunahkan oleh orang-orang Romawi. Dia dipunahkan oleh jemaah iblis yang sesama orang Yahudi, sesama orang Kristen, sesama orang yang kompromi. Mereka secara eksistensi di Smyrna kelihatannya sudah tidak ada eksistensi gereja. Tapi justru kita melihat, sejak kita melihat gereja-gereja ini menerima pesan Kristus, mereka mungkin sudah tidak eksis lagi. Tapi Injil terberitakan sampai ke seluruh dunia. Tapi Injil terberitakan sampai Asia, terberitakan sampai Afrika, sampai kepada Australia, sampai kepada Amerika, sampai kepada seluruh benua. Menunjukkan bahwa kekristenan semakin dihambat, tidak semakin punah, tapi semakin pergi, semakin meluas, dan semakin menjadi berkat di seluruh tempat. Maka saudara, mungkin tempat di mana saudara berada adalah tempat di mana kekristenan akan punah. Tetapi bukan berarti kekristenan berhenti. Karena kita percaya bahwa kekristenan akan terus-menerus tersebar sampai ke seluruh dunia. Saudara, maka hari ini mari kita pakai kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, saya mungkin adalah orang yang sakit hati. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin menyakiti hati saya. Ada orang yang menfitnah saya. Ada orang yang menghina iman saya. Ada orang yang membuli saya. Ada orang yang mengatakan Tuhan saya itu adalah Tuhan yang banci. Atau Tuhan saya adalah Tuhan yang berbohong. Tuhan saya adalah Tuhan yang cuma mitologi saja. Banyak orang yang mungkin memakimu dan mengatakan Tuhanmu brengsek, Tuhanmu jahat, Tuhanmu tidak beres. Sudah mungkin semua itu mengganggu imanmu. Sehingga akhirnya engkau berkata, saya tidak mau jadi fanatik. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Cukup Kristen, tapi saya tidak mau tidak kompromi. Saya sedikit-sedikit kompromi. Saudara, waktu sudah melihat fakta seperti ini, Tuhan tidak segan-segan mengambil kaki Dian itu. Tapi waktu Tuhan melihat engkau dengan setia, mengerjakan setiap apa yang kau hidupi, apapun situasinya, maka Tuhan memberikan bukan sekedar kaki Dian, Tuhan memberikan mahkota kehidupan.
Maukah kita setia kepada Tuhan? Kalau ada hal yang tidak kita ingini harus terjadi, apakah engkau masih mau berkata, ini saya Tuhan, saya mau tetap setia? Kalau hari ini saudara kena COVID dan akhirnya saudara punya tubuh semakin drop dan semakin drop dan semakin drop, apakah engkau akan berkata, Tuhan, saya mungkin orang yang secara tubuh lemah, dan mungkin virus ini akan mengambil nyawa saya. Tapi saya mau tetap setia pada Tuhan. Saya mau tetap setia untuk melayanimu. Saya masih mau dengan tetap setia untuk melakukan rencana Tuhan sampai akhir. Karena ku percaya mahkota kehidupan datang dari rencanamu. Maukah sudah berkata, ini saya Tuhan. Saya mau setia. Bukan ngomel. Bukan melakukan satu tindakan yang semakin murtad. Tapi menjadi orang yang setia. Seperti gereja di Smyrna. Mereka setia. Kiranya Tuhan membangunkan saudara dan saya. Kiranya saudara dan saya mengikuti kelas ini, kita sama-sama belajar setia mengikut Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk setia menghadapi setiap fakta-fakta kehidupan yang mungkin akan mengusik kita. Kiranya Tuhan menguatkanmu, menguatkan saya di era pandemi ini. Dan sampai akhir hidup kita masing-masing, kiranya kita punya kesetiaan yang sejati. Kiranya Tuhan berbelas kasihan pada kita. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saya minta satu rekan kita berdoa. Saya minta saudari Jasmine yang ada di Medan bisa berdoa untuk kita, untuk respon di dalam setiap firman Tuhan yang sudah sama dengar. Apakah Jasmine ada di situ? Ada kok. Ya, silakan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam kehidupan ini ya Tuhan kami diberikan sebuah kesempatan untuk dapat mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, juga malam ini Engkau memimpin sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang hanya mengenal Engkau, namun biarlah kami juga menjadi orang-orang yang mau Engkau pakai dengan lebih lagi. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan kami kasih ya Tuhan, agar kami tidak melupakan sebuah kasih daripada gereja yang mula-mula, sehingga kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami dapat menjadi contoh bagi lebih banyak orang lagi. Engkau pakai kami dengan lebih lagi ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama melanjutkan dengan kita menaikkan lagu yang berikutnya dan kita akan menjalankan persembahan. Saya serahkan kepada liturgis.